Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Lintong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 22 November 2024, tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan menolong hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kala itu Israel menjadi bulan-bulanan Filistin, dan tentu saja kekalahan bertubi-tubi tersebut membuat bangsa Israel gentar. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kekalahan yang mereka alami adalah tanda bahwa mereka tidak lagi mengalami penyertaan Tuhan. Waktu itu tabut Tuhan sebagai lambang kehadiran dan penyertaannya ditinggalkan di Kiriat Yearim selama 20 tahun. Hal itu adalah gambaran bahwa mereka hidup jauh dari Tuhan. Mereka pada saat itu menyembah Baal. Dalam keterpurukan itu ada hal positif yang ditampilkan Israel. Mereka memberanikan diri kepada Tuhan melalui hambanya Samuel untuk berdoa. Allah menjawab dengan teguran keras agar mereka bertobat dari penyelewengan yang mereka lakukan. Bangsa Israel mendengar dan bertobat. Mereka diingatkan kembali untuk tidak melupakan pertolongan Tuhan dan selalu hidup di dalam ketaatan kepadanya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nats renungan hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, peletakan batu Ebenezer yang dilakukan Samuel sekaligus menjadi momentum atau dorongan kemampuan bangsa itu bergerak untuk terus mengingat kebaikan Tuhan yang mereka terima di dalam kehidupan mereka, sehingga mendorong mereka juga untuk mempercayai Allah yang hidup, yang dapat dipercaya dan diandalkan. Sampai di sini Allah menolong kita. Tidak berbicara tentang pertolongan Allah yang telah selesai, namun berbicara tentang inilah pertolongan Allah yang sudah mulai dan akan berlanjut terus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dilakukan Samuel seharusnya membantu kita untuk memperhatikan momen-momen dalam hidup kita, di mana ada saat-saat yang perlu kita ingat, di mana Allah bekerja dengan dahsyat menolong kita. Karena itu kita harus mempunyai komitmen bahwa saat ini kita menerima keberhasilan. Maka setiap keberhasilan tersebut kiranya menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Setiap keberhasilan dalam pelayanan, di tengah-tengah keluarga, keberhasilan di dalam kesehatan kita, di dalam pekerjaan, dan di dalam setiap masalah-masalah dan pergumulan hidup yang terjadi. Maka ingatlah selalu bahwa Tuhan bekerja menolong kita. Tidak ada situasi dan kondisi apapun dalam hidup ini, di dalam hidup orang-orang percaya, di mana Tuhan tidak hadir di sana. Dia selalu hadir, dia selalu ada untuk menolong. Setialah kepada Tuhan senantiasa. Ebenezer, Tuhan menolong hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita nyanyikan Bukuende 758 ayat 3, Jehovah Pangurubi. Jehovah padongani dina porseai ibana patuduhon nang sidalanan mi asa marolop olop o di ujung nai ibana dodonganmu nuang nang soboti. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang telah melakukannya sejak dahulu kala. Ya Tuhan, kami berdoa pakailah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berdoa Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kami kekuatan dan sukacita. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.